Kami akan membawa Anda menjelajahi salah satu misteri paling mengguncang dalam sejarah ekonomi modern, yaitu misteri inflasi Zimbabwe. Bagaimana sebuah negara dapat sampai titik di mana uang triliunan dolar hanya bernilai beberapa dolar Amerika Serikat? Dalam perjalanan yang seru ini, kami akan mengupas detail-detail menarik tentang bagaimana sebuah negara dapat terjerumus ke dalam hiperflasi yang menghancurkan. Mari kita telusuri dan pahami lebih dalam bersama-sama. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar fakta ekonomi dan keuangan yang menjadi lebih mudah dipahami, wajib banget nih buat subscribe channel Faktonomi, mengungkap fakta ekonomi dan keuangan. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa Anda harus membawa segepok uang hanya untuk membeli beberapa butir telur? Di Zimbabwe, hal ini nyata terjadi. Salah satu penyebab mata uang Zimbabwe tidak berharga adalah hiperinflasi yang sangat dahsyat. Hiperinflasi di Zimbabwe adalah salah satu contoh yang sangat ekstrim dari hiperinflasi dalam sejarah ekonomi modern. Ini terjadi pada akhir tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an di Zimbabwe, sebuah negara di Afrika Selatan. Hiperinflasi terjadi ketika tingkat inflasi sangat tinggi, sehingga harga-harga barang dan jasa meningkat dengan cepat dan tak terkendali. Beberapa faktor yang berkontribusi pada hiperinflasi di Zimbabwe antara lain: kebijakan moneter yang tidak tepat. Pemerintahan Presiden Robert Mugabe mengeluarkan banyak uang kertas baru untuk mendanai defisit anggaran dan kegiatan pemerintah tanpa cukup dukungan ekonomi yang sesuai. Ini menyebabkan suplai uang yang berlebihan di pasar, mendorong harga-harga untuk meroket. Perubahan mata uang. Pada tahun 2008, pemerintah mencoba untuk mengatasi hiperinflasi dengan mengeluarkan mata uang baru dengan nilai tukar tetap terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Namun, langkah ini tidak berhasil mengendalikan inflasi dan menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Penurunan produksi. Krisis politik dan sosial yang melanda Zimbabwe juga menghambat aktivitas ekonomi, mengurangi produksi barang dan jasa. Penurunan produksi ini memperburuk krisis ekonomi dan mengakibatkan lebih sedikit pasokan barang di pasar, yang kemudian meningkatkan harga-harga. Hiperinflasi di Zimbabwe disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor ini menyebabkan peningkatan dramatis dalam suplai uang dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa meroket. Beberapa penyebab utama hiperinflasi di Zimbabwe meliputi krisis ekonomi dan sosial. Krisis politik dan sosial yang melanda Zimbabwe mengganggu aktivitas ekonomi, mengurangi produksi dan membuat investor dan pelaku bisnis kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Penurunan produksi dan investasi ini mengakibatkan pasokan barang dan jasa menurun, sementara permintaan tetap tinggi. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dan kebijakan yang tidak konsisten atau tidak efektif juga berperan dalam menciptakan ketidakpastian ekonomi dan merusak kepercayaan dalam mata uang nasional. Ketidakpastian ini dapat mendorong orang untuk menghindari mata uang lokal dan mencari perlindungan dalam mata uang asing. Sanksi internasional. Sanksi ekonomi yang dikenakan oleh komunitas internasional terhadap Zimbabwe juga dapat memperburuk hiperinflasi dengan membatasi akses negara tersebut ke pasar global dan sumber daya luar negeri. Penurunan produksi pertanian.
Penurunan produksi pertanian terutama di sektor pertanian yang penting seperti pertanian kopi dan tembakau dapat mengakibatkan kekurangan pasokan makanan dan bahan baku, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga. Melalui beberapa kali redenomisasi, Zimbabwe berusaha untuk mengatasi masalah mata uang yang tidak berharga. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil membawa perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2006, redenomisasi pertama dilakukan dengan mengurangi 3 digit nol dari mata uang. Namun inflasi tetap tak terkendali dan jumlah uang yang beredar semakin banyak. Redenomisasi kedua dan ketiga juga dilakukan. Namun ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang Zimbabwe serta penggunaan mata uang asing semakin menguatkan dampak negatif hiperinflasi. Mata uang Zimbabwe adalah dolar Zimbabwe dengan kode ZWL yang digunakan sebagai mata uang resmi di Zimbabwe. Namun pada tahun 2009, Zimbabwe menghentikan penggunaan dolar Zimbabwe sebagai mata uang resmi karena mengalami hiperinflasi yang sangat parah. Hiperinflasi tersebut mengakibatkan nilai dolar Zimbabwe anjlok secara drastis, sehingga mata uang ini kehilangan nilai secara signifikan dalam waktu singkat. Pada puncak hiperinflasi, jumlah uang kertas Zimbabwe yang beredar mencapai angka yang sangat besar, bahkan hingga mencapai denominasi triliunan dolar Zimbabwe. Uang kertas dengan nominal yang sangat tinggi tersebut menjadi kurang bernilai, dan Zimbabwe mengambil langkah-langkah drastis untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Saat nilai mata uang Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang parah, mata uang tersebut telah ditarik dari peredaran dan digantikan oleh mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau US dollar dan Rand Afrika Selatan ZAR. Oleh karena itu, nilai tukar mata uang Zimbabwe terhadap rupiah atau yuan Tiongkok tidak relevan atau tidak berlaku lagi setelah masa krisis hiperinflasi tersebut. Namun sebagai referensi historis, pada masa hiperinflasi, nilai tukar dolar Zimbabwe bisa sangat bervariasi. Pada puncak krisis, nilai 1 triliun dolar Zimbabwe bisa setara dengan nilai yang sangat rendah dalam mata uang asing seperti US dollar. Terima kasih telah menyaksikan Faktonomi hari ini. Kisah Zimbabwe adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan dalam mata uang. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Kami akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.